Sekarang Nofumi dan partinya sudah berhasil kembali ke negara Metromat. Ketika dia sudah kembali, energi roh kura-kura yang ada di perisai Nofumi keluar menuju ke langit. Jadi, roh kura-kura itu pada dasarnya sebuah penghalang yang bertugas untuk melindungi dunia dari gelombang. Makanya, ketika Nofumi kembali, energi roh kura-kura pun kembali kepada dunia. Saat Nofumi melihat ikon jam pasir biru, diketahuilah bahwa segel dari Phoenix akan rusak dalam waktu 3,5 bulan. Nofumi harus bertempur lagi melawan salah satu dari 4 binatang pelindung. Yang dihadapi Nofumi kali ini adalah Phoenix. Nofumi juga bersyukur karena Repchan tidak menghilang ketika pindah dunia. Disebabkan Nofumi dapat familiar shell sehingga Repchan bisa tetap bertahan di dunia Nofumi. Tak lama kemudian datang kereta kerajaan mendekati parti Nofumi. Ratu membungkuk sebagai rasa hormat karena Nofumi telah kembali. Ratu senang karena Nofumi berhasil kembali dengan selamat. Ratu dan Nofumi mengobrol di kereta. Ternyata menurut Ratu, Nofumi pergi ke dunia lain hanya 2,5 minggu. Padahal Nofumi sudah di dunia lain sekitar 1 bulan. Ratu juga bilang kalau semua jam pasir naga yang menandakan gelombang jam pasir di seluruh dunia telah berhenti sejak kematian roh kura-kura. Walaupun gelombang telah berhenti, 3,5 bulan lagi dunia tetap akan menghadapi perang melawan Phoenix. Saat ini, Nofumi beristirahat di kastil. Nofumi mengecek status armor dari dunia lain. Ternyata nama dari armornya tidak terbaca. Selain itu, statistik armornya jadi 0. Semua item dari dunia lain yang dipakai party Nofumi semuanya tidak berfungsi. Nofumi bilang ke Raphtalia kalau dia akan mengumpulkan budak untuk menjadikan pasukan pribadinya. Nofumi dan Raphtalia mengobrol. Risia yang melihat keakraban Nofumi dan Raphtalia, dia bilang kalau Nofumi dan Raphtalia itu seperti pasangan suami istri. Wajah Raphtalia tiba-tiba memerah. Besoknya, setelah sarapan, Nofumi bilang ke Ratu bahwa dia mau mencari budak untuk dijadikan pasukan pribadi. Ratu bilang kalau di wilayah Nofumi sekarang sudah tidak ada budak demi-human. Seto sebagai pemimpin, dia melarang perbudakan terhadap demi-human. Seto sudah berhasil membebaskan 4 budak demi-human yang berasal dari desa Raphtalia. Walaupun begitu, masih ada banyak demi-human yang belum terselamatkan. Beberapa demi-human sudah ada dijual jadi budak, dan keberadaan mereka masih misteri. Ratu bilang bahwa mereka akan berusaha mencari demi-human dari desa Raphtalia yang sudah dijual jadi budak. Karena demi-human yang selamat dari desa Raphtalia cuma sedikit. Nofumi mutusin untuk beli budak di tempat lain. Nofumi mau membangun kembali desa Raphtalia. Nofumi ke tempat pedagang budak langganannya. Nofumi mau membeli budak demi-human yang masih anak-anak. Nofumi pun membeli 6 budak demi-human. Nofumi melihat salah satu budak miliknya. Budak itu mirip seperti binatang lumo. Budak itu juga memiliki banyak luka kekerasan. Nofumi muak dengan orang di negara Metromat yang selalu pakai kekerasan terhadap budak demi-human. Nofumi pun memberikan beberapa item penyembuh kepada pedagang budak. Nofumi ingin budak yang dia beli disembuhkan terlebih dahulu dari luka-luka. Nofumi menyuruh pedagang budak untuk segera menyelesaikan berbagai administrasi atas transaksi jual beli budak yang mereka lakukan. Tidak mau buang waktu, Nofumi pun pergi ketika pedagang budak mengurus administrasi jual beli. Nofumi dan partinya sekarang kalau pergi ke mana selalu memakai jubah. Alasannya karena mereka sudah benar-benar jadi pahlawan. Mereka selalu jadi perhatian dari rakyat Metromat. Memperlihatkan wajah mereka akan menghambat pekerjaan Nofumi dan partinya. Intinya,
Nofumi sebenarnya risih dipuja-puja saat dia jalan-jalan. Nofumi dan yang lainnya sampai di desa Raphtalia, atau lebih tepatnya wilayah Naofumi. Prajurit negara menyambut Naofumi dan mengantarkan Nofumi ke tempat Seto dan Melty. Di halaman mansion, Nofumi melihat Seto, nenek tua, Kale, dan 3 orang demi-human yang tidak dikenal oleh Nofumi. Kale sangat senang ketika Nofumi berhasil pulang dari dunia lain. Nofumi bilang kalau dia bakal ceritakan semua kejadian kepada Kale dan yang lainnya. Kale dan 3 demi-human mendekati Raphtalia. Tiga demi-human kaget dengan perubahan Raphtalia. Mereka semua mengobrol dan mengenang masa lalu sebelum desa mereka dihancurkan. Seto curhat kalau dia masih belum bisa mengembangkan desa Raphtalia. Seto kekurangan koneksi sehingga pembangunan desa jadi sangat lambat. Nofumi bilang kalau Seto seharusnya bekerja lebih keras lagi. Nofumi bilang pembangunan harus segera dilakukan supaya kalau para penduduk desa Raphtalia sudah ditemukan dan mereka kembali ke desa, pemerintah tak merepotkan rakyatnya karena desanya sudah dibangun. Kalau desanya belum dibangun, kasihan rakyat yang baru pulang tiba-tiba disuruh membangun desa yang hancur. Nofumi juga bilang kalau terus fokus mencari orang-orang yang hilang dari desa Raphtalia, maka pembangunan desa tidak akan maksimal dan berjalan sangat lambat. Jadi lebih baik fokus membangun desa, setelah itu baru mencari orang-orang yang pernah tinggal di desa Raphtalia. Nofumi bilang kalau Seto tidak layak jadi pemimpin wilayah. Nofumi pun jelaskan cara logis untuk membangun desa. Nofumi sekarang adalah pemimpin dari wilayah desa Raphtalia, tapi tidak mungkin Nofumi mengatasi semua masalah sendirian. Nofumi membagi tugas bersama Seto dan Melty. 3 demi-human yang bersama Kale tiba-tiba ditangkap oleh pedagang budak dan asistennya. Nofumi bilang kalau dia bakal menjadikan 3 demi-human itu sebagai budaknya. 3 bocah demi-human merengek dan menangis. Nofumi bilang kalau para demi-human yang ada saat ini harus ikut membangun desa. Nofumi bilang dengan menjadikan budaknya, para demi-human akan menjadi kuat. Nofumi sudah muak dengan para orang malas yang berharap kalau perdamaian dan kesejahteraan akan muncul, sedangkan mereka tidak pernah berusaha. Raphtalia juga mengajak 3 demi-human itu untuk membangun kembali desa yang telah hancur. Setelah pidato Nofumi, 3 demi-human setuju untuk jadi budak Nofumi. Mereka pun dipasang segel budak.